Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nazila Tunisa dari kelas 3A dengan NIM 2231 hendak mengerjakan UAS hadis. Menjelaskan tentang hadis sahih. Hadis sahih dibagi menjadi dua. Yang pertama bidzatihi, yakni hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, yakni syaratnya sanadnya tersambung, rawinya adil, dhabit, hadisnya tidak ada ilah atau syadnya. Yang kedua hadis sahih li ghairihi, yakni hadis yang kesahihannya dibantu dengan keterangan lain. Akan tetapi hadis ini memiliki kelemahan pada aspek pendhabitannya. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis hasan lidzatihi, yakni hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Syaratnya yaitu rawinya adil, dhabit, akan tetapi derajatnya di bawah pendhabitan dari hadis sahih. Syarat yang kedua sanadnya bersambung. Syarat yang ketiga tidak ada ilah ataupun syad. Adapun hadis hasan li ghairihi, yakni adalah hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Yang selanjutnya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu ada hadis mu'allaq, mursal, mud'al, munqati, mudallas, dan mursal khafi. Hadis mu'allaq yakni hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal. Sedangkan hadis mursal adalah hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam sanadnya. Jadi dalam hadis dhaif yang mursal itu tidak ada nama sahabat di dalamnya. Yang ketiga ada hadis dhaif mud'al, yakni terdapat dua perawi yang dihilangkan dalam sanad secara berturut-turut. Jadi ada dua orang penyamar yang namanya itu hilang dan itu berturut-turut. Habis itu ada hadis munqati, yakni hadis yang rangkaian sanadnya terputus. Jadi rangkaian sanadnya itu keputus, ada yang hilang beberapa bagian itu, berapa orang. Yang selanjutnya ada hadis dhaif mudallas. Mudallas dibagi dua lagi, yakni hadis tadlis isnad dan tadlis suyuh. Tadlis isnad adalah perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari gurunya tapi tidak mendengarkan secara langsung. Nah, tapi kalau hadis yang mudallas tadlis suyuh, orangnya ini meriwayatkan hadis dari gurunya tapi secara langsung. Tapi nama gurunya itu menggunakan nama yang tidak terkenal, tidak masyhur, supaya gurunya ini yang nggak ketahuan siapa gitu. Habis itu yang terakhir ada hadis dhaif mursal khafi, yakni perawi yang meriwayatkan hadis dari yang semasanya tapi tidak bertemu langsung. Tapi sebenarnya dia tidak mendengar langsung hadisnya, jadi dia belajar sama perawi yang lain tapi nggak ketemu langsung gitu. Tutorial cara menggunakan jawamil kalim. Pertama, masukkan hadisnya ke dalam lingkaran yang di atas itu, yang di kotak paling atas. Setelah hadis itu dituliskan dalam kolom pencariannya, maka akan muncul banyak sekali hadis itu diriwayatkan dari mana, di bawahnya itu yang sedang berproses itu. Setelah itu kotak yang di tengah itu kita klik untuk disetujui, lalu lanjut memilih salah satu hadisnya, lalu kita klik. Setelah muncul hadisnya dan nama rawinya, kita pencet salah satu nama rawinya. Lalu di situ akan ada kedudukan dari rawi itu, dari yang sahih, hasan, ataupun ada peringkatnya di situ. Berulang semacam itu untuk rawi-rawi selanjutnya juga. Jadi kita mengecek satu-satu kedudukan dari rawi itu, dari rawi yang sahih, hasan, atau dhaif. Berulang lagi untuk rawi-rawi selanjutnya.
Setelah selesai mengecek semua rawinya dan telah mengidentifikasi hadisnya, kita salin semua hadis yang ada di aplikasi itu. Habis disalin, dipencet al-urs. Selanjutnya dipencet al-ilm ghairu nasr. Nah, di situ dicocokkan identifikasi kita tadi. Caranya yang pertama, masukkan lagi hadisnya sama seperti tadi. Ditunggu dulu sampai semua hadisnya keluar. Lalu kita setujui di depan situ muafik. Lanjut mencet salah satu hadisnya dan kita identifikasi nama perawinya sama seperti tadi. Jadi rawi yang ini termasuk ke dalam rawi yang sunduk hasanul hadis. Kita pencet lagi yang qala hadatsani abi, dicek termasuk ke hadis apa dan martabat rawinya sundukul hasanul hadis lagi sama seperti tadi. Kita cari lagi yang hadatsani Ibrahim ibnu Dhahman. Nah, ini martabatnya rawinya masuk ke siqah, berarti martabat yang ketiga. Al-Hajjaj masuk lagi. Hajjaj bin Hajjaj masuknya ke siqah, berarti martabat ketiga lagi. Berulang terus identifikasinya sampai ke rawi yang terakhir. Semacam itu terus. Dicari martabat rawinya, kita cek beliau martabat keberapa, 1, 2, ataupun 3. Setelah selesai mengidentifikasi para rawinya, dilanjutkan mengidentifikasi matan hadisnya, isi dari hadis itu. Dicari di bagian hukum alamatan sebelah kanan. Hukum alamatan baris keempat dari kanan.